Bianca, tolong kamu keluar, kita harus bicara. Lo mau ngomong apa lagi, Put? Lo gak malu ngomong sama gue gara-gara lo pakai jilbab, lo sok suci tapi ingkar janji. Ya Allah, haruskah aku patah hati lagi? Arum, Umi dan Abi sudah mengambil keputusan. Kamu dan Vincent diizinkan untuk menikah. Abi nggak salah ngomong kan? Abi bener, Abi nggak bohong kan? Umi, Abi bener kan Umi? Arum, segeralah kamu menikah. Abi sudah pusing dengan semua urusan ini. Daripada nanti menimbulkan fitnah, lebih baik segera kamu menikah. Soal kakek kamu nanti biar Abi yang bicara. Makasih Abi, makasih Umi. Mas Vincent dengar kan? Mas, kita diizinin menikah, Mas. Ya Rom, syukur alhamdulillah. Akhirnya kita bisa menikah juga. Kamu bilang sama orang tua kamu kalau aku akan menyapa semuanya minggu depan. Makasih Umi. Ini buat kamu. Ini apa, Brian? Ini tanda perpisahan dari Vel buat kamu. Tanda perpisahan. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti. Tiba-tiba si Farah ngutusin lagi untuk balik ke Amerika. Kemarin ini dia bakal terbang ke Singapura. Dan habis itu dia langsung transit ke Amerika. Farel pulang ke Amerika. Udah, Put. Tapi kenapa sih Farel harus balik ke Amerika? Dan kenapa harus tiba-tiba banget? Dia bahkan gak pamit, gak ngomong apa-apa. Aku juga gak terlalu ngerti, Put. Yang aku inget, dia ngomong, dia mau ngelupain kamu. Lupain aku. Aku makin gak ngerti deh. Aku bahkan gak punya hubungan apa-apa sama dia. Dan gak pernah ada masalah. Jangan-jangan apaan, Lin? Jangan-jangan Vera pernah nembak Putri, terus Putri tolak. Ya udah dia jadi patah hati deh. Oh iya bener juga. Put, lu gak pernah cerita sih kalau Vero pernah nembak lo? Tahu? Enggak kok, Farel gak pernah nembak aku. Terus kenapa dia pergi? Duh Linda, lo ngapain sih pakai tanya Putri? Putri aja lagi bingung kenapa Vero bisa pergi. Masalahnya, lo berdua itu nggak mungkin dapetin Farel. Ya, biarpun lo punya senjata nuklir buat maksa, si Farel pasti ogah sama lo. Karena Farel sama gue itu udah kayak tutup sama botolnya. Udah kopi. Mati. Dar, si Rasti tuh lama-lama makin kecantikan ya. Kayaknya lo itu emang harus kasih pelajaran deh ke si Rasti. Nggak tahu gimana caranya. Pokoknya lo itu harus bujuk Putri supaya Farel tuh datang. Ya seenggaknya lo tuh foto lah, biar lo itu bisa ngebuktiin ke Rasti. Dan itu tuh demi harga diri lo, Bi. Oke.
Berhenti. Apaan sih? Berhenti. Enggak! Enggak mau! Putri kita harus pergi. Kebakaran apa? Oh iya, astagfirullahaladzim, Ana. Aduh, on banget sih. Itu kan kode dari Pinoy kalau. Oh my god, Bianca. Bianca. Ayo, Putri. Ayo. Mau berhenti, mau. Wah, lo tuh ngapain sih? Ini juga ngapain pada baris di sini, ha? Ngapain? Nggak takut ditabrak? Oh, nggak pernah ngerasa ditabrak ya? Lo pikir gue takut ya? Pada takut kan? Makanya nggak usah pada so berani mati. Bianca. Bianca, tolong kamu keluar. Kita harus bicara. Lo mau ngomong apa lagi, Put? Lo nggak malu ngomong sama gue gara-gara lo pakai jilbab, lo sok suci tapi ingkar janji. Lo inget dong, lo pikir pakai otak lo. Gue ini udah ngasih darah gue buat nyawa temen lo. Dan lo apa? Lo ingkar janji, Put, ingkar janji. Bianca, tolong dengerin aku dulu. Aku bukannya ingkar janji. Aku bukannya nggak mau usaha, tapi aku emang udah nggak bisa. Oke, Put, oke. Gue kasih lo satu kesempatan lagi. Satu. Lo bawa Vel kesini sekarang atau teman-teman lo gue tabrak? Bi, percuma aja kamu nabrak mereka. Karena Farel udah pulang ke Amerika. Amerika? Lo bilang apa barusan? Lo bohongin gue kan, dia gak mungkin ke Amerika. Ya enggak. Semua yang dibilang Putri itu betul, oke? Si Vera udah balik ke Amerika. Bianca, kamu ngapain? Stop. Gue mau ke rumah lo dan gue mau ngomong sama nyokap lo dan Ica. Gue mau minta ganti rugi. Ya Allah, Bianca jangan. Gini aja, kamu boleh ganti persyaratan apapun dan insya Allah aku pasti lakuin. Gak, Put. Gue udah dirugiin dan gue mau minta balik darah gue. Bianca, you emang bener-bener kelihatannya Bianca. I mean, you are so keji and jahat. I mean, apa kamu gak punya sedikit aja rasa hati nurani ke temen lo? I mean, you don't even need that blood. Kamu gak perlu darah itu. Kalaupun kamu minta balik darahnya dari Ica, itu gak ada gunanya buat lo. Suka-suka gue. Dan gue gak butuh nasihat dari orang pencitraan kayak lo. Dan jangan mentang-mentang lo pakai jilbab lo jadi sok pinter, tau gak? Dan itu darah gue. Mau gue gunain atau enggak, itu urusan gue. Ngerti? Bianca, you... Rasain lo. Gara-gara lo lawan gue, itu akibatnya. You emang gak punya rasa takut ke Allah ya. Ami pantesan aja gak ada cowok yang suka sama lo. Ami sampai-sampai lo harus jual darah lo itu buat dapetin si Beryl. Jaga omongan lo. Padahal kalau kamu punya hati yang bersih, itu harusnya kamu bersyukur, oke? Karena kamu itu punya kesempatan untuk menolong sesama musuh yang membutuhkan. Kalau kamu punya hati yang baik,
aku rasa kamu nggak perlu lagi kejar-kejar si Vero. Justru dia yang akan kejar-kejar kamu seperti dia mengejar Putri. Please! Udah gak usah ribut-ribut lagi ya. Bianca, aku janji. Aku gak akan gagal lagi kalau misalkan kamu kasih persyaratan yang lain. Aku janji. Gak, Put! Gue gak percaya lagi, gue! Oke. Gue bakal ganti persyaratannya. Karena gue nggak dapetin Vera dan Vera nggak ada. Gue mau Brian. Oh ya, dan gue harus jadian sama dia. Kalau gue nggak jadian sama dia, Ica bakal mati. Karena lo tahu kenapa? Ica itu harus transfusi terus sampai ginjalnya membaik. Artinya dia butuh gue. Selamat Putri. Come on, darling. Emang dasar tuh ya, ratu ular. Putri, tadi Bianca ngomong apa aja sama lo, Put? Put, apa benar dia pengen ganti persyaratannya? Bunda? Bunda? Ada apa, Bang? Bunda, Kamu kelihatannya Bunda, akhirnya mereka ngizinin abang untuk menikah dengan Arum, Bun. Dan mereka minta untuk abang segera menikahinya. subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda lega sekali. Bunda juga sangat bersyukur. Dan kamu sekarang sudah dapat restu yang baik dari kedua orang tua Arum. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Vincent. Abang jangan lupa loh, Bang. Harap juga ikut andil dalam keberhasilan abang untuk menikah dengan Kak Arum. Andil apaan? Orang abang usaha sendiri. Wah, ini nih, begini nih yang namanya kacang lupa kulitnya ya ini. Abang lupa waktu abang ngomong sama Kak Arum di pinggir jalan berduaan, siapa yang mandu abang? Abang bacain puisi itu punya siapa coba? Justru itu yang bikin abang gak jadi sama Arum, tau gak? Jangan salah, Bang. Itu puisi. Harap bikinnya susah payah, Bang. Justru di situ terciptanya benih-benih percintaan. Kalau abang ingat puisi-puisi India kamu tuh abang jadi enak, tau gak? Harap gak bakal salah milih. Itu India udah paling benar, Bang. Coba kalau Hong Kong. Isinya perang, Bang. Dikit-dikit berantem. Bawa pedang, bawa parang. Aduh, itu Kak Arum bisa kabur, Bang. Nggak mau ntar sama abang. Nggak lama habis kabur bisa kena serangan jantung. Parah. Bisa. Bang, jadi kapan rencana nikah kamu? Minggu depan, Bun. Hah? Kaget Cepet ya? banget ya, Bunda. Cepet banget. Ini nih, Bun. Yang namanya orang udah kebelet ya begini, Bun. Jadi akad nikahnya itu dipercepat. Sekiranya Bunda mau ngadain pesta, ntar susul aja ya. Ya, itu terserah sama orang tuanya Arum. Kalau Bunda sih maunya yang sederhana aja. Nggak perlulah meriah-meriah, Bang. Lagi pula kan kondisinya Ica masih sangat sakit, Bang. Dan kita juga nggak tahu kan kondisi mamanya Ica seperti apa. Ya. Aku bantuin. No! Sini, biar Don't touch me, Robbie! Bukan muhrim! Semua gara-gara Bianca. Baru kali ini aku ketemu cewek yang sejahat dia, yang benar-benar gak punya perasaan kayak dia. Kok bisa dia tarik-tarik my jilbab kayak gini sih? She's just keterlaluan, kelewatan. Udahlah, Beb. Kenapa sih kamu ngomong lepasin jilbab kamu? Setahu aku tuh gerah, ribet. It's not your style, okay?